Bukan cuma disuruh ya, tapi didorong ya. Saya juga merasakannya. Saya juga merasakannya. Kita bertiga anak pendeta. Salah 12 tahun yang lalu. 12 tahun. 12 tahun yang lalu ya. Namanya dikit biar agak panjang. Welcome to Flavor, Lots of flavor, One Faith. Yes. Woo. Balik lagi ya, Sam. Balik lagi. Sama kita berdua lagi. Ya, dan sekarang ada yang spesial. Spesial Kita banget. kedatangan dokter. Loh. Gokil. Bukan dokter drum. Nih gue rasanya kayak pengen dicek nih gue. Waduh. Lagi sakit Agak kepala. enak bener sih gue, Dok. Ini agak meriang dikit nih gue nih. Beri juga kasih saya. Wow. Siap. Jadi di sini ada Dr. Willy Sinaga. Yes. Ya. Halo semua. Ya saya Dr. Willy Sinaga. Saya musisi dan dokter. Wow. Oke. Dan juga saya menulis lagu juga Gokil. beberapa. Nah, ini dia makanya kami Flavor tertarik untuk mengundang Dr. Willy Sinaga ini karena selain beliau seorang dokter yang dimana itu kan jauh banget ya Jauh banget. dari dunia musik ya Sam. Bener. Tetapi beliau juga merilis sebuah lagu dan menulis sendiri juga bahkan ya. Wow. Iya. Ya, gokil, luar biasa. Keren banget, Dan Sam. Dr. Willy Sinaga ini juga bergabung di komunitas kita ya Sam. Benar. Di Indonesian Indonesian Gospel Gospel Contemporary Music Society. Yes, IGCMS. Boleh Pasti. follow Instagramnya di sini. Yes. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, dokter. Dokter. Berasa kayak Biasanya- konsultasi gitu. Biasanya manggilnya bro, bisa manggilnya pak, sekarang manggilnya dokter. dokter, ya. Oke. Gokil. Mungkin kita pengen lebih ke penasaran sih. Bro, gue panggil bro gak apa-apa. Boleh. Bro Manggil dokter. bro, manggil dokter, manggil nama. Oh, Gue mau ngambil lagi. Kita penasaran aja sih bro dokter. Itu awalnya bagaimana? Mungkin kalau dari muda itu apakah memang udah ada tujuan untuk menjadi dokter atau menjadi musisi? oke. Itu lebih condong ke yang mana awalnya dari muda? Dari awalnya dimulai dari masa-masa kecil dulu lah ya. Oke, masih kecil. Jadi waktu dulu masa-masa masih umur 5 tahun kan dulu ada denger lagu tuh Oke. di radio. Lagunya itu Oh bunga mawar dada. Oke. Ingin memetik di kau. Nah, saat itu kan mama dibawa lagi di dapur. Oke. Nah, dia dengerin, wah ternyata nih anakku bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Oh. Oke. Nah dari situ baru dimulai namanya orang tua kan disuruh nyanyi di gereja dulu atau di Oke. acara-acara Batak lah biasa Oke, kan. oke, Disuruh oke. nyanyi lah. Lama-lama karena ya orang tua itu dua-duanya di gereja dan kebetulannya gembala juga. Oke. I see, I Jadi see. mau nggak mau yang namanya anak pendeta itu pasti didorong lah kan. Bukan cuma disuruh ya, tapi Didorong ya. saya juga merasakannya. Saya juga merasakannya. Kita bertiga anak pendeta. Sama-sama anak pendeta kita bertiga. Oh, ya. Anak gembala lagi. Aku adalah anak gembala. Iya lagi. Iya. Paham. Jadi dari situlah akhirnya bisa menemukan bahwa wah aku senang di musik nih. Dari Iya. situ ya. Di awalnya kan nggak gimana ya anak-anak kan nggak suka kan. Ngapain nih kita tiap hari di gereja nggak bisa mau main atau mau nonton TV tiap pagi kan. Iya. Tapi lama-lama jadi suka kan ya. Disuka. Oke. Nah Oke. baru di fase waktu di kuliah waktu lihat apa ya YouTube atau Oke. segala macam, jadi makin mulai apa nih apa namanya itu hasrat untuk bermusik itu makin Keluar ya. iya makin muncul. Bukan muncul. Baru di tahun ketiga waktu di zaman di kuliah karena emang udah pengen banget ngambil musik
jadi ngambil 1 tahun ngambil apa namanya, ngambil 1 tahun off gitu, ngambil Oke. Oke. di kampus nggak masuk atau ngambil apa cuti kan? Cuti Ngambil kampus cuti ya. Jadi ke Jakarta belajar musik sama salah satu gurunya Kevin Aprilio, Oke. anaknya ADMS. Waktu itu tinggal di mana pas di Jakarta. Di Jakartanya waktu itu, kaget. nah ini fun fact-nya saat itu aku gadaikan motorku Wow. buat aku berangkat ke Jakarta. Oke. Dan di 1 bulan pertama itu aku nggak ngasih tahu ke orang tua bahwa aku lagi di Jakarta. Nah tapi aku kasih tahu ke temanku yang di Medan saat itu, nanti motorku ini jangan sampai jangan sampai jadi milik mereka. Oke, jadi sampai Nah, dilelang jadi ya. jadi dalam waktu 2 minggu lo harus kabarin ke orang tuaku buat ini ditebus lah gitu loh. Peter, hengalkanlah. Nah, Gokil sampai jadi gede motor loh guys. iya. Nah, jadi faktanya saat itu modalnya hanya 3 juta rupiah dan itu dipotong potong atas kan, Ya, sama betul. Sama yang itu pegadaiannya ya. ya. Ya ini yang bukan yang resmi ya. Oke, Yang- oke, paham, tanda paham. kutip ya. Iya, Sekarang iya. paham. Nah, jadi Oke. dipotong lah 10%. Jadi resminya hanya dapatnya sekian, beli tiket pesawat dan sisanya jadi gua pakai buat belajar musik Musik. di Jakarta buat 12 kali Hmm. dalam waktu 2 bulan itu. Jadi gurunya kan dia lebih antara dia lihat potensi atau dia merasa kasihan, Mm-mm. ya kita nggak tahu kan. Oke. Baru dari situ dikasih sama dia kayak udah lo ngajar aja di sini. Oke. Di awalnya dikasih 2 murid, di bulan yang kedua dikasih lagi 5 murid, bulan yang ketiga dikasih 5 murid. Kalau dihitung-hitung ya lumayan juga kan buat bertahan sambil belajar kan. Buat 1 tambah-nambah tahun. juga kan ada penghasilan juga jadinya kan. Iya, saat bener. itu. Oke, oke, oke. Wow. Itu sebelumnya Bro Billy tinggal di mana? Sebelum berangkat ke Jakarta itu. Di Medan. Oh, dari Medan. Iya, dari Medan langsung gitu. Gokil. Nah, jadi saat itu kan Gokil. nyari gurunya dari Google. Oke. oke. Lihat yang bisa ngajarin secara fase Advance ya. ya intensif gitu. Ya saat itu tahun berapa ya? Tahun kayaknya kalau nggak salah 12 tahun yang lalu. 12 tahun. 12 tahun yang lalu. Gokil. Itu sampai berarti Bro Billy sampai menggadaikan motornya Iya. untuk berangkat ke Jakarta. Iya. Wow. Gokil. Terus akhirnya dari perjalanan bermusik lah, itu berarti ngajar ya di Jakarta ya? Dia ngajar. Ada juga kegiatan-kegiatan bermusik selain mungkin performance atau berkarya mungkin di saat lagi di Jakarta itu ada lagi? Nah, jadi saat itu sambil belajar musik, sambil ngajar musik kan. Iya. Nah, sambil juga kayak ada jam session gitu, jazz. Oh. Muncul di sana, datang atau mampir lah kan, Iya, iya. buat kita belajar kan. Di sana kan jadi satu wadah kan. Iya. Terus baru di akhir 2013 itu bikin satu single yang apa namanya, My Life. Jadi My lebih Life, lagu jazz tapi yang hanya musiknya aja. Oh, instrumental. Oke, instrumental ya. Oke, oke. Ya, itu di 2013 Oke. akhir featuring Richard Hutapea. Oh, sama Richard Hutapea ya. Iya, Wow. di Oke, tahun oke. itu berarti tahun 2013 ya. 13 ya. Gokil. Di situ juga berkarya dan sempat juga apakah setelah dari belajar di Jakarta sempat balik lagi ke Medan untuk mengambil motor? Oh, Untuk iya. tebus motornya. Nah jadi karena jadwal di cuti itu hanya 1 tahun, jadi balik lagi kan Medan. Hmm. Iya. ke kampus, lanjut lagi di di kuliahnya. Oke. Baru setelah itu 2015 ngambil lagi Oke. 1 tahun ngambil cuti buat belajar bikin lagu sama Mas Indra Lesmana Wow. di Bali di 2015.
Gokil. Berarti pas ada cuti ambil terus untuk belajar musik. Tapi habis itu setelah cutinya selesai lanjut lagi untuk bidang kedokteran Iya, gitu. Jadi kayak gitu sih. bisa dibilang itu dua dunia yang berbeda loh. Ada Iya, di awam itu memang masuknya di dunia yang berbeda. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik red line-nya itu kan sama-sama di bidang di seni kan. Yang satu di seni untuk medis, satu lagi seni musik. Bukan main. Wow. Yang satunya seni menyembuhkan. Wih, Yang sih. satunya Iya. seni mengeluarkan karya. Iya. Buset. Wih. Masuk gak tuh gokil. Masuk. Gokil. Keren. Dan sekarang ini tetap jalan dalam berkarya, tapi dalam kedokteran juga Masih aktif. masih aktif. Nah, tapi untuk bermusik mungkin lebih di saat ini lebih pantau-pantau aja, lihat mana yang cocok buat kita masukin atau nunggu kayak momennya dulu. Oke. Nah, Berarti kalau disuruh pilih nih, dokter atau musik, milihnya yang mana? Kalau disuruh milih salah satu, agak susah nih kayaknya agak susah nih. Iya, agak susah sebenarnya. Pertanyaan berat tuh Pak. Pilih yang Harusnya mana? dua-dua dong ya kan? Harusnya dua-dua. Bisa ya dua-duanya ya Pak? Iya. Berarti harusnya ini kayak koin yang gak terpisahkan gitu ya. Iya. Nah kira-kira ada gak kayak pengaplikasiannya untuk bisa kolaborasi nih antara bagian dokter terus juga di musik, bisa berkolaborasi nih untuk mungkin contohnya nih Kak Benny nih lagi sakit nih, entah mungkin lewat musik atau lewat ya kemampuan untuk jadi dokter itu bagaimana? Iya. Kalau nggak salah saat itu saya pernah baca ada satu di artikel itu yang bahas bahwa ya musik itu bisa menyembuhkan, semacam musik terapi gitu. Jadi ada kayak mungkin saya salah atau gimana ya. Jadi ada namanya di frekuensi itu yang kalau dia lebih tinggi lagi atau berapa Lebih rendah lagi. hertz itu dia bisa kayak lebih kita yang tadinya di insomnia atau suasananya lagi dingin itu bisa lebih hangat atau lebih warm ya. Betul. Berarti seperti ini gak sih, ada frekuensi 432, Iya. 4 gitu. Iya gitu. Jadi lu di frekuensi berapa kilohertz itu bisa dipakai. Ini yang ini setahu gue ya, setahu gue biasanya suka dipakai buat terapi. Iya. Iya gak sih? Iya. Jadi kayak buat orang-orang anxiety disorder Iya, betul. atau orang-orang yang punya beberapa masalah mental, beberapa frekuensi kilohertz di musik tuh bisa digunakan untuk terapi. Bahkan kalau ada juga yang masalah cinta sekalipun itu Wow. bisa. Jadi di frekuensi yang 628 212 888 nomor saya. Langsung aja WhatsApp ke Samuel Masuk. Purba. Saya mikirin gimmick itu. Ya Tuhan. Nah, Dokter Willy. Iya. Nah kalau ini sekarang gue pengen nanya tapi ini agak serius mungkin. Oke, nanyanya. boleh, Ini boleh. mungkin agak serius dikit. Nah kalau untuk bermusik itu kan Dokter Willy kan sudah tahu nih. Oke, gue seneng menjalani musiknya dan bahkan yang bisa gue ambil kesimpulannya adalah ini Dokter Willy all out nih. Dokter Willy sampai menggadaikan motornya di saat waktu kuliah waktu itu ya. Iya. Itu menggadaikan motornya untuk belajar dengan orang-orang yang terbaik di bidangnya. Bahkan sampai sama Om Indra Lesmana. Iya. Itu kan bisa dibilang kan di bidangnya kan terbaik ya mungkin ya Sam ya. iya, Gokil ya. Iya. Itu kan berarti kita bisa bilang kan Bang Willy ini kan all out ya di musik. Nah kalau untuk di dunia kedokteran, nah kita mau nanya nih. Itu memang awalnya apakah muncul dari Bang Willy atau dari mana? Apakah mungkin apakah karya itu dari orang tua atau memang Bang Willy yang punya ada dorongan untuk menjadi seorang dokter gitu? Iya. Yang pastinya di awal itu emang bukan di keinginan diri sendiri, tapi Oke. karena emang dorong sama orang tua. Nah, tapi waktu masuk di tahun masa-masa koas, jadi saya mikir kan, kok ternyata waktu saya bantu satu pasien, Oke. atau kayak misalnya sambil kita di koas kan ada namanya
tiap pagi ada jadwal apa visit kan. Nah, Oke. jadi waktu visit itu waktu saya habis visit 1-2 pasien sampai mungkin 10 pasien, jadi ada 2 pasien yang bilang makasih dok. Nah itu jadi kayak apa namanya? Bergetar nih Iya, hatinya iya, nih. bergetar. Nah padahal saat itu saya masih koas. Wah berarti saya jadi dokter ini nanti. Wah, gokil. Iya, memang Nah, masih jadi jadi gitu dokter. saat itu. Iya, iya. Oke, berarti bisa dibilang awalnya tuh mungkin terpaksa awalnya. Di awalnya aja Di ya. awal ya, di awal terpaksa, tapi ketika menjalani pendidikannya itu ada satu titik di mana ada turning point ya, ada turnover ya. Kayak Iya. menemukan panggilannya, wah langsung Itu tuh cocok nih. itu kayak disentil hatinya Sam. Iya. Iya kan? nih, Nah, waktu bilang lagi-lagi. makasih dok katanya. Itu langsung oke. Ini gue bisa jadi dokter nih. Oke. Sampai akhirnya Bang Willy mendapatkan gelar dokter di tahun 2021 agak luar telat sih. biasa. Gokil. Sampai akhirnya sekarang Bang Willy sudah menjadi Dr. Willy Sinaga. Berarti Gokil. dokter umum atau dokter spesial? Dokter umum. Dokter umum. Namanya masuknya medical doctor atau GP kan. Oke. Moto. Biar balapan pisang mulus, pinjam dulu 100. Bukan. Samuel. Gue yakin abisnya paling editor ngapain, paling ngabisin. Enggak, itu gimmick saya sudah persiapkan sebelumnya. Saya nggak kepake. Iya. Oke, berarti itu Bang Willy mengambil pendidikannya kalau boleh tahu di mana? Di Medan atau di Jakarta? Di Medan. Di Medan. Di Nomensen Medan. Oke. Oh, no man. Iya, salah satu kampus swasta yang terbaik lah di Medan. Betul. Ini terbaik ya, fun fact ya guys, fun fact. Samuel sama Bang Willy ini sama-sama dari Medan. Iya, sama dari Medan. Horas. Cocok gak gue ngomong Horas? Horas. Cocok gak gue ngomong Horas? Nanti ada musiknya nih. Lamain dikit biar agak panjang. Marduo holong dikit bisa kali. Itu request sejuta outlet tuh biasanya tuh kalau lagi live musik ya. Oke. Wow. Nah. Dan ini dari aku penasaran nih. Ada tulisan dokter. Tulisan dokter. Ini udah melekat banget ya guys. Biasanya kemana-mana kalau dokter kan bawanya agenda kecil kayak gini. Iya. Dan jujur kan gue bisa baca ya. Oh tulisannya tulisan dokter. Iya. Tulisan dokter. Kayak di resep-resep ya. Tapi ngomong-ngomong soal tulisan nih, ternyata Dr. Willy juga selain aransemen dan ciptain lagu, berarti juga menulis lagu dong. Iya. Ada menulis tadi sempat dibilang menulis beberapa lagu. Iya. Nah boleh nggak share nih ke kita nih? Kita juga pengen untuk bisa nulis lagu, tips and trick lah. Yang simple-simple gimana sih? Udah pernah masuk paper chart nih. Waduh. Bakal ada lomba cipta lagu gospel 2025